Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Wimanjaya bertaruh nyawa membongkar dosa rezim Soeharto. Wimanjaya menulis trilogi buku yang mengungkap bobrok Orde Baru semasa Soeharto masih berkuasa. Alhasil, ia dituding gila, dimata-matai, diteror, sampai dipenjara. Tanggal 23 Januari 1994, Presiden Soeharto menggelar acara temu wicara dengan para perwira Angkatan Laut di peternakan pribadinya yang berlokasi di Tapos, Depok. Di depan 400 lebih anggota ABRI itu, Presiden menyinggung satu nama yang disebutnya telah memutarbalikkan fakta dan ingin mengganti Pancasila. Orang yang dimaksud itu bernama Wimanjaya Ki Perliotohe. Apa yang dipaparkan Presiden pada kesempatan tersebut tidak lain terkait dengan buku yang ditulis oleh Wimanjaya, Prima Dosa, Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto. Bukan hal yang mengherankan jika para perwira yang hadir saat itu terkaget-kaget. Sangat mengejutkan bahwa ada yang berani mengkritik apalagi menuduh orang nomor satu di Indonesia yang sudah berkuasa berpuluh-puluh tahun lamanya dan nyaris tak tersentuh. Presiden tentu saja murka dengan tulisan Wimanjaya yang terhimpun di dalam buku tersebut. Di hadapan para prajurit negara yang siap membela sang panglima tertinggi itu, Soeharto menyebut Wimanjaya sebagai penulis gila yang menjatuhkan namanya. Maka Wimanjaya harus lekas ditangkap. Akademisi dan bekas kepala sekolah kelahiran Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, tanggal 9 Mei 1933, lantas menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh tangan-tangan kekuasaan tirani Soeharto. Trilogi Penguasa. Buku itu cukup tebal, terdiri dari beratus-ratus halaman yang terbagi dalam 25 bab. Seluruhnya ditulis dengan menggunakan mesin ketik manual, belum memakai komputer. Sialnya, tidak ada satu penerbit pun yang bersedia atau lebih tepatnya berani menerbitkan seabrek tulisan yang jelas bakal memantik gembar tersebut. Wimanjaya tak hilang akal. Ia membuat sendiri sampul buku itu memakai kertas karton dan memperbanyak lembar-lembar cetakannya dengan memanfaatkan mesin fotokopi, meskipun dalam jumlah yang amat terbatas dan beredar di kalangan yang sangat terbatas pula. Sebenarnya, sudah 3 buku yang ditulis Wimanjaya tentang kebobrokan Soeharto dan rezim Orde Baru. Selain Prima Dosa, ada juga Prima Dusta dan Prima Duka. Kendati awalnya sangat sulit menerbitkan buku-buku tersebut, tapi berkat upaya keras, Wimanjaya akhirnya bisa merilis ketiganya sekaligus meski bukan di Indonesia. Ia menerbitkannya di Belanda. Oktober 1993, Wimanjaya meluncurkan 3 buah buku tersebut bersama masyarakat Indonesia yang bermukim di Belanda.
Saat itu ia masih aman dan akhirnya ada satu pihak yang bersedia mencetak buku-bukunya tersebut, kendati dalam jumlah sedikit, yakni Yayasan Eka Fakta Kata. Yang diterbitkan awal adalah Prima Dosa pada akhir 1993. Buku terbitan Yayasan Eka Fakta Kata itu memuat 1.400 halaman yang seluruhnya mengungkap dosa-dosa Soeharto, termasuk upaya merebut pemerintahan dari Soekarno dan usaha untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin yang dilakukan dengan segala cara. Akhirnya, buku pertama dari trilogi Prima Karya Wimanjaya sampai juga ke tangan sang penguasa, berkat jejaring intelnya yang memang tersebar di mana-mana. Teror pun dimulai. Sehari usai Soeharto berbicara di Tapos, Singgih SH selaku Jaksa Agung mengeluarkan larangan resmi terhadap buku karya Wimanjaya. Selain itu, seolah membeo ucapan sang Presiden, Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudrajat saat itu juga menyebut Wimanjaya sebagai orang gila dalam pertemuannya dengan parlemen. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI saat itu, Hasan Basri, turut berbicara atas nama umat Islam. Ia mendesak agar Wimanjaya tidak dilepaskan dari tuntutan hukum, meskipun misalnya ia ternyata tidak waras. Bagi Hasan Basri, Wimanjaya telah menghina Presiden Soeharto dan seluruh Muslim di Indonesia. Lantas apa tanggapan Wimanjaya? Tak ada nasib yang lebih sial bagi seorang warga selain dinyatakan gila. Seorang yang dinyatakan gila tentu saja akan dikucilkan oleh masyarakat, dianggap berbahaya. Jika ia punya anak, maka tak ada orang yang mau menikah dengan anaknya karena bapaknya gila. Mencari nafkah pun menjadi sulit karena pasti akan ditolak di mana-mana. Memang itulah kenyataan yang dialami oleh Wimanjaya sejak diketahui bahwa dirinya telah menjadi salah satu musuh negara. Ia sudah mengirim surat kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan meminta agar dikirim dokter yang memeriksa jiwanya sebagai pembuktian apakah tudingan gila yang dituduhkan itu benar atau tidak. Namun surat tersebut tak pernah dibalas. Tanggal 13 April 1994, teror pun dimulai. Ia pun dicokok aparat, diinterogasi dengan tudingan penghinaan terhadap presiden. Wimanjaya dicekal dan diancam bahwa ia bisa dipenjara selama 7 tahun 4 bulan. Namun tanpa alasan jelas, Wimanjaya kemudian dilepas kendati sempat ditahan. Meski belum dibui, pergerakan Wimanjaya selalu diawasi oleh Intel. Bahkan ia pernah mengalami percobaan pembunuhan. Menurut pengakuannya, ia nyaris mati diracun saat makan di kantin pengadilan Jakarta Pusat. Saat itu, ia sedang mengikuti sidang 21 mahasiswa yang dituduh subversif oleh pemerintah. Anak-anak Wimanjaya pun turut terkena imbasnya. Salah seorang anaknya yang berkuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya tiba-tiba dicabut beasiswanya tanpa sebab. Putranya yang lain, yang menuntut ilmu di Institut Pertanian Bogor IPB, sempat dicari-cari Intel meski tidak ketemu, karena ada kesalahan penulisan nama di media massa. Koran itu menulis nama anaknya, Rudi, padahal nama sebenarnya adalah Ludi. Walhasil dengan kesalahan satu huruf, anaknya lolos dari cengkeraman Intel. Di penjara, hidup lama pasca Orde Baru. Lolos dari jeruji besi dan selalu menjadi incaran spionase pemerintah, tak lantas membuat Wimanjaya ciut nyali
Bahkan ia kemudian meluncurkan 2 buku lanjutan triloginya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama pada 1997. Kendati itulah yang membawa Wimanjaya harus merasakan pengapnya udara di dalam penjara. Buku kedua berjudul Prima Dusta, dusta terbesar abad ini, dokumen negara terpenting raib. Secara garis besar, buku ini mengungkap kebohongan Soeharto usai peristiwa gerakan 30 September 1965 dan surat perintah 11 Maret Super Semar 1966 yang dijadikan legitimasi pengambil alihan kekuasaan. Kepingan terakhir trilogi Wimanjaya adalah buku Prima Duka, pembantaian manusia terbesar abad ini. Ia membeberkan pembunuhan massal yang terjadi semasa rezim Orde Baru, mulai dari pembantaian pasca 1965, serta berbagai pembantaian berikutnya di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Lampung, Maluku, Papua, Timur Timur, Makassar, Madura, dan seterusnya. Wimanjaya lalu ditangkap dan dibui 6 bulan 10 hari. Ia bebas sebelum sidang umum MPR hasil pemilu 1997, tanggal 3 September tahun itu. Wimanjaya diusung Solidaritas Masyarakat Independen sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia periode 1998-2003, berpasangan dengan tokoh perempuan dari Mangkunegaran Solo, Raden Ajeng Berar Fathia. Atas kelancangan tersebut, Wimanjaya yang saat itu sedang pulang ke Sangihe dan tengah berada di rumah orang tuanya, digeruduk aparat dan digiring kembali ke Jakarta. Sesampainya di ibu kota, ia dijebloskan ke tahanan Mabes Polri sebelum dipindahkan ke LP Cipinang dan meringkuk di sana selama 3 bulan. Sungguh beruntung, rezim Soeharto akhirnya tumbang pada Mei 1998. Wimanjaya bebas pada tahun 1999 dan langsung membentuk partai politik yang diberi nama Partai Prima, sebagaimana tajuk trilogi bukunya yang menggemparkan itu. Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur, ia mendapatkan amnesti sekaligus abolisi. Ia diampuni dan dibebaskan dari tuduhan bersalah menjadi tidak bersalah. Sang pembongkar dosa Orde Baru dianugerahi usia panjang. Nyawa Wimanjaya bisa saja purna lebih cepat kalau Soeharto berkuasa. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jikapun waktu itu ia ternyata tidak selamat, Wimanjaya pun sudah siap. Seperti ucapannya yang terselip dalam Prima Dosa, seri pertama dari trilogi yang menggegerkan itu. Satu Wimanjaya bisa mati, tetapi sejuta Wimanjaya baru akan bangkit membela harta milik mereka, membela tanah mereka, membela hak asasi mereka, membela nyawa mereka. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.